Bisa jadi suatu hari kita bisa menjadi eksportir tanaman hias terbesar di dunia. Ini tanamannya kayaknya udah lama banget nih ditanam, udah besar-besar kayak begini tuh. Lihat. Jadi dia menurut Pak Chandra, beliau sudah mendirikan ini dari tahun 90-an. Jadi di sini walaupun di daerah yang panas, adem banget. Semuanya rata-rata koleksi tanaman aroid, terus dibuat ini vertical garden tuh. Meski di sini mereka juga ada fasilitas untuk jasa pembuatan kayak beginian. Di sini ada restoran di depan. Makanannya sih lumayan enak. Tadi kita makan goreng. Terus ada pemancingan, ada ekowisata. Jadi anak-anak bisa datang belajar cara menanam. Terus ada binatang-binatang juga di sini kayak mini zoo gitu. Banyaknya binatang reptil. Yang terkenal di sini Aldabra ya, kura-kura Aldabra ini. Kura besar. Lihat nih. Tuh lihat. Pilo-pilonya udah besar-besar banget. Kalau mau bikin acara gathering di sini, ini ada ruangan indoornya buat acara family gathering atau kantor atau wedding. Ini ada outdoornya juga. Kura-kura Aldabra. Ratusan tahun kali umurnya. Batman! Batman! Namanya Batman! Batman! Cowok! Lihat tuh cowok loh! Oh iya, cowok! bener. Zoom, zoom, zoom! Cewek! Dia gigit ceweknya! Dia lagi kawin! Itu cowok, itu cewek! Kalau kita di Indonesia, ya mungkin di kamera itu kelihatan nih, ya kan? Hijau-hijau seperti ini. Ya, kamu tuh take it for granted lah namanya. Ya, Lempar aja beres. tiap hari gue lihat begitu, gue buka pintu udah hijau. Gitu. Orang di Northern Hemisphere, di belahan bumi bagian utara, buka pintu kamar tidur terus kelihatan hijau di ruang tamunya, is a luxury. Mewah buat dia itu. Kita tuh diberkahi dengan hijau dan sebagainya itu, kita nggak sadar bahwa itu potensi yang bisa kita kirim keluar yang menjadi suatu barang mewah buat orang lain, negara lain. Bayangin aja, Christmas time, Desember, salju di mana-mana. Sekarang di Amerika atau di Northern Hemisphere di Eropa Utara, itu orang di dalam rumah hangat dikelilingi oleh tanaman hijau, tanaman tropis. Tunggu dulu, tanaman tropis loh. Yang buat dia itu wow. Ya, makanya kalau kamu lihat tuh, orang ke Bali excited semua, orang Australia, orang Amerika, orang Eropa excited banget. Kamu ke Bali juga excited. Tapi makannya kamu excited gitu kan. Tapi nggak suasananya. Kok lihat sawah aja seneng. Orang kan bilang begitu. Wow, kamu nggak tahu. Cobalah jadi mereka. Nggak ada sawah itu. Sawah itu dilihat dalam hidup dia. Kalau dia traveling ke Bali atau ke Thailand atau kemana lah gitu, mungkin negara tropis, itu nggak sampai 1% dari jumlah hidup dia lihat yang hijau-hijau begitu. Sekarang bisa dipindahin ke ruangan dia. Tergantung dia mau banyak berapa. 1 pot, 5 pot, 20 pot. Terserah lah semua dia mau.
Bayangkan kalau ini kita support mungkin dari pihak pemerintah, mungkin dari pihak swasta, bank dan sebagainya mau support hal ini ke depannya, bisa jadi suatu hari kita bisa menjadi eksportir tanaman hias terbesar di dunia. Kenapa? Karena climate-nya sangat mendukung. Kalau saya mau jujur ngomong, untuk tanaman tropis, Indonesia itu lebih suitable, lebih tepat dibanding dengan Thailand. Thailand itu kalau panas bisa sampai 40 derajat loh. Tapi di Pulau Jawa itu benar-benar nyaman tanaman itu kalau kita perbanyak. Panasnya, humidity-nya, airnya, Semuanya pas. Semuanya pas. Semuanya pas. Jadi kita itu mestinya layak menjadi eksportir terbesar di dunia nanti suatu hari kalau semuanya sadar. Ini adalah momentum yang luar biasa. Cari momentum seperti begini lagi. Kapan lagi? Nggak ada lagi. Nggak satu-satunya ya gitu, tapi paling tidak momentum itu mempunyai andil yang sangat besar, dan kita punya momentum yang luar biasa hari ini untuk menjadi pemain ya, seperti tadi Bu Sally katakan, pemain loh ya, bukan orang yang import beli lagi. Kita tuh menghasilkan dolar. Dan hari ini nggak gampang hasilin dolar hari ini. Kita mau ekspor apa hari ini? Dunia tuh lagi benar-benar mati suri nih sekarang. Controlling the market, price, supply, semuanya kita kontrol. Asal demand-nya dijaga juga, ya, kita rugi. Persis seperti itu. Ya, jadi kira-kira teori seperti itu. Ya namanya bisnis, kalau mau untung besar, resikonya juga besar ya Pak. Nah, tadi kalau balik lagi seperti itu, ya high risk, high gain itu udah di mana-mana. Jadi hukum alam. Ya hukum alam. Jadi nggak usah terlalu surprise, kaget, shock atau apa. Kok tanaman mahal, kok begini, kok ada orang bisa dapat uang dari tanaman segitu. Ya dia orang-orang yang berani untuk invest itu. Ya makanya ya, coba deh kamu lihat di seluruh dunia, di Amerika, di Eropa, semua negara, bahkan negara kita sendiri, pertumbuhannya minus. Menurut saya nggak ada satupun di dunia hari ini pertumbuhannya ekonomi negara itu yang plus 1 aja, saya nggak dengar tuh. Nah, semuanya min. Indonesia kalau nggak salah min 5, quarter ketiga atau kedua kemarin menurut Sri Mulyani, gitu kan. Jadi kita min 5 itu kemarin itu kan. Jadi kita tuh min. Dalam kondisi negara yang min, udah kalau 3 quarter kita tuh udah masuk ke recession. Kan begitu, resesi gitu ya. Semua orang tahu lah itu. Nah, bisnis ini gitu tumbuh, ya kan. Terus yang beli siapa? Yang beli adalah masyarakat di negara lain yang tumbuh minus juga. Benar. Ekonominya. Masih mau beli. Ini kan fenomena yang anomali. Benar. Kalau saya bilang kalau cuaca itu mestinya musim hujan, tiba-tiba kering atau sebaliknya kan begitu. Ya, tapi menurut saya ini berkah. Benar. Buat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita itu tidak pernah menjadi pemain di dunia tanaman hias itu. Selalu jadi konsumen. Kita tuh beli aja dari dulu gitu. Indonesia tidak pernah dikenal sebagai eksportir tanaman hias. Sorry aja kalau ada yang ekspor anggrek apa, ya lu aja sendiri gitu. Tapi yang lain kan kagak. Gitu kira-kira gitulah kalau bahasa Betawi kan begitu. Jadi baru hari ini saya lihat komen-komen di Facebook maupun Instagram yang disebut-sebut selalu 2 negara sekarang hari ini. Kalau kita bicara Aroid, Indonesia and Thailand. Dulu ya Thailand aja lah, Indonesia mana mau dimasuk dalam peta. Nggak masuk kita tuh untuk kirim keluar tanaman. Kenapa? Bukan nggak ada tanamannya, izinnya susah. Bikin phytosanitary itu bisa bulanan. Saya iya dulu bisa sebulan lebih. Saya pakai marah-marah sebulan. Nah, Ibu Sally marah-marah nih hampir sebulan kan begitu. Ya kan saya mau ekspor, pelanggan saya dari Kuwait sampai bilang, loh kenapa di Thailand cuma berapa jam, di negara kamu 1 bulan lebih? Saya nggak bisa jawab pertanyaan orang gitu. Pertanyaan orang apapun saya berusaha jawab gitu. Di situ saya diem. Kenapa saya diem? Malu banget saya terus terang aja. Loh negara kita tuh gimana sih? Wong ekspor katanya suruh nyari devisa. Dulu loh ya, ini yang nggak rejim yang hari ini nih. Yang dulu saya juga nggak ngerti kenapa itu susah gitu. Kenapa sulit, kenapa lama, saya nggak ngerti. Karena saya nggak pernah di pemerintahan gitu loh. Jadi saya cuma orang luar aja, pengguna, pengekspor waktu itu gitu loh ya kan. Hari ini mereka mau datang, ya ada temen yang didatangin tempatnya, dibikinin phyto. Temen itu nggak pergi dari rumahnya, ya tempatnya jadi post quarantine namanya seperti itu. Menarik. Tapi sekarang kayak makin bagus sih Pak. Kemarin di koran
pemerintah akan menggenjot ekspor tanaman hias kayak gitu. Karena teman-teman kita ini bicara gitu, dan mereka ada juga yang menghubungin mereka ya, ada satu yang appreciate, ada satu koreksi ya. Saya tahu lah beberapa teman-teman yang punya hubungan ke sana gitu loh. Jadi bagus, dan mereka sekarang responsif banget, tahu ya kan, ya mereka pasti bukan orang bodoh lah. Kalau jadi dirjen, jadi menteri pasti orang-orang pintar lah itu gitu ya. Saya pasti itu. Cuman mungkin dukungan politik atau apa sih nggak ngerti. Mereka kayak bersatu padu untuk support kita. Ini luar biasa. Menurut saya di forum seperti ini kita mesti terima kasih tuh Ya, betul. ke Departemen Pertanian atau Dirjen Hortikultura yang membantu masyarakat, terutama yang UKM yang ekspornya cuma 12 pohon min gitu, karena ke Amerika nggak boleh lebih dari 12 gitu. It's okay gitu, it's okay gitu. Tapi kan rutin mereka kirim. Ya, makanya di dunia tanaman ini kelihatan mulai ada pemerataan nih. Ya, yang bikin turus target cuma 5.000 dapat uang. Pabrik pot dapat duit, jualan pot dapat duit. Ada yang ngaduk-ngaduk sekam dapat uang. Jual pupuk kandang dapat uang. Ya kan? Tukang ojek dapat uang. Warteg tempat penjualnya makan. Dapat uang juga. Kan begitu Warungnya ya. Jadi, tempat jual di warteg belanja dapat uang. betapa indahnya ini gitu loh. Terus Indonesia itu dikenal sebagai eksportir tanaman hias yang menurut saya inilah the biggest opportunity untuk kita nanti. Kalau misalnya Aroid udah nggak ada yang beli, kita dengan mudahnya udah dikenal, kita udah di panggung lah. Kita tuh nanti Indonesia tuh udah di panggung. Orang tuh udah kenal, oh saya pernah beli dari Indonesia. Atau begini, mau beli tanam dari mana? Indonesia. Dulu, mungkin 5 tahun atau berapa tahun yang lalu, dia bisa, orang di Amerika bisa, Indonesia, nggak tahu Indonesia di mana. Kalau dia bilang, saya kirim dari Bali, mungkin mereka tahu. Indonesia tuh nggak, maaf ya, saya dulu pernah tinggal di Amerika 5 tahun. Nggak tahu loh, kalau kita ke Midwest, ya, kalau kita ke Midwest di Amerika, dia tuh pasti kita Jepang. Pasti dia masih bilang, are you Japanese? Begitu, gitu nggak? Indonesia, bingung dia. Kalau kita bilang Singapura, Malaysia, Thailand, nah baru ngerti. Saya bilang kita nggak jauh dari itu. Oh, oke. Ya. Jadi, kita hari ini tuh mulai dikenal sebagai ekspor tanaman hias yang menurut hari ini adalah eksklusif. Nggak ecek-ecek. Gitu, ya, jadi ingat, sebelum Anda berkomentar, coba lihat Google, lihat Facebook, lihat IG, tanya temen, ini bener nggak sih ada orang beli tanaman harga segitu? Ya kalau nggak bener ngapain Ibu Sally datang ke sini, datang ke saya seperti itu? Kalau harga tanaman sama dengan 4-5 tahun yang lalu, ya mungkin nggak ada excitement orang datang untuk interview saya, tanya saya, dan sebagainya, begitu. Jadi it's real. Ada orang beli rumah, beli mobil karena tanaman, is real, is true. This is yang menurut saya menarik nih untuk kita support ke depannya. Apa kita jual Aroid aja? Maybe not. Gitu, nanti ada lagi tanaman lain yang saya nggak tahu.